Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sehat ya? Sehat. Siap bertemu lagi besok Rabu ya, Cak? Oke, selamat kemarin untuk di sesi 1 ada siapa kemarin yang dapat susu ultra ya di hari Oh ya, sesi 1 ada Rama sama Tasya ya. Terus sesi yang kedua ada Utik, terus Jihan sama Lala. Yang lainnya semangat. Apa? Cewek semua, Bu. Gimana? Cewek semua. Cewek semua Yose. Ada tuh Rama kemarin. Lah kan sesi 1, Bu. Yang di sesi 2, Bu. Yo sesuk sesi loro sing lanang semangat aja kalah yo. Gue untuk menawarnya Butika kalian nanti diberi hadiah kulkas. Siapa tahu besok jadinya kulkas. Tak ketang mau gantungan kunci kulkas ya. Oke deh Butika mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, sistem pencernaan manusia. Adakah yang sudah melihat video dari Butika? Udah kan itu juga sudah kita bahas yang kemarin ya waktu kamu bermain yang lembut-lembut itu ya. Yang percobaan lembut-lembut itu. Nah, mari kita belajar bersama dari awal. Nanti ada video juga yang akan Butika tampilkan. Kalian perhatikan baik-baik. Besok pagi ada permainan dari Butika. Ya. Ini besok pagi. Tapi matematika, terus ada permainan yang tentang IPA. Tapi besok pagi ya, ketika kamu berangkat sekolah. Sudah muncul belum, Cah? Sudah, oke ya. Hari ini benar hari Selasa ya, anak-anak? Benar. Oke. Tebak ini siapa? Johan. Ini Sherlyn. Harlin, oke ya. Ibu bajunya kok beda, nggak apa-apa ya. Nah, perhatikan. Iki apa tandanya? Harapan. Ya. Keluarkan buku tulis temamu. Tulis sarapan hari Selasa 5 Oktober 2021. Jawabannya saja, Cak. Jawaban itu. Jawabannya saja. Oke. Kita sambil melihat ini. Ada 5 soal tok, Cak. 5 soal tok. Oke. Siap ya? Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Waktunya 5 menit saja. Kakaknya ya 5 menit ya. 3 menit saja. Dimulai dari sekarang. Yang nomor 1 tuh, Cah. Lambung pengunyah pada hewan. Lo hilang. Lambung pengunyah pada hewan serangga dinamakan titik-titik. Depannya E, belakangnya L. Huruf depan E, huruf belakang L. Koncone tembolok si jine. Biasanya kan kita nyebut-nyebut. Yang satu tembolok, yang satu itu ya. Depan E, belakang L. 7 huruf. 7 huruf. Nomor 2, pada hewan kuda ataupun hewan mamalia, fungsi organ pencernaan usus halus. Usus halus itu untuk apa? Titik-titik. Yang ketiga, proses pencernaan pada hewan ruminansia adalah mulut, kerongkongan, rumen, kembali lagi ke mulut, terus retikulum, terus titik-titik, baru masuk abumasum, usus, dan anus. Berarti titik-titiknya itu apa? Ingat ya. Nomor 4, tempat pembuangan sisa pencernaan pada hewan katak, burung, dan reptil adalah titik-titik. Kamu ingat apa tuh kata kuncinya yang nomor 4? Nomor 5, lebah mengeluarkan sisa kotorannya melalui titik-titik. Lebah itu termasuk jenis apa?
Jadi dia lewatnya yang kloaka atau lewat anus. Diingat-ingat. 5 soal. Lebah mengeluarkan sisa kotorannya melalui titik-titik. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Jujur lo ya, jujur. Nanti kalau salah dicoret, benar dicentang. Ingat, Tuhan melihat, malaikat mencatat ya. Gitu, Cah. Paundra, Quinsa, dan Javan, jangan lupa kameranya dihidupkan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke, timuk. Oke. Sudah semua anak-anak? Sudah. Ya, oke. Kita koreksi nomor 1, Cah. Lambung pengunyah pada hewan serangga dinamakan Empedal. betul, empedal ya. Bagus. Empedal. Ada yang masih keliru? Ada yang jawab tembolok? Atau ada yang jawab anus malahan? Enggak ada ya. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Pada hewan kuda, fungsi organ pencernaan usus halus untuk apa? Mencerna makanan. Mencerna makanan untuk didapatkan apa? Sari Ya, makanan. berarti untuk menyerap sari makanan ya. Untuk menyerap sari makanan. Usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari makanan. Oke, nomor 3 sekarang. Proses pencernaan hewan ruminansia, Cah. Sakwise retikulum lewat di Omasum. Oke, betul. Omasum. Bagus. Nomor 4. Tempat pembuangan sisa pencernaan pada hewan katak, burung, dan reptil adalah Kloaka. Oke, betul. Kloaka. Terus yang nomor 5 apa, Nana? Anus. Nah, itu termasuk jenis apa, Cah? Serangga. Serangga, pinter. Jadi, mengeluarkan sisa kotorannya melalui anus. Oke. Hasilnya akan buktikan nilai besok pagi. Ya, sudah semua ya, Cah? Sekarang kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya sesuatu? Atau sudah aman? Sudah. Oke, sip. Kita lanjutkan, Cah. Rapat lagi, Bu. Enggak, Cah, ini yang tadi nang. Oke ya. Hari ini, nah iki ono gambar ngene iki berarti tentang organ apa, Cah? Manusia. Organ manusia. Organ manusia, pencernaan apa pernapasan nih? Pencernaan. Pencernaan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya, proses pencernaannya, gangguan apa saja pada organ pencernaan manusia, terus makanan-makanan apa yang sehat bagi organ pencernaan. Sudah siap? Gimana? Itu apa? Gimana, Cah? Suaramu menggema, Nang. Ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, perhatikan video berikut ini. Silakan kamu simak baik-baik, sungguh-sungguh. Besok pagi ataupun setelah ini akan ada pertanyaan dari Bu Tika supaya kamu bisa menjawab. Oke. Bentar ya. Hai teman-teman, Sudah ada suaranya? kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti Sebentar.
Tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rahim mulut Sebentar ya. Sebentar. dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya
untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Sudah ya. Sekarang Hai. datanya. Teman-teman, Nah, Jadi kan yang itu tadi tuh kayak pohon, Bu. apa Nang? Yang warna hijau itu kayak pohon, Bu. Yang warna hijau kayak pohon. Apa tadi yang warna hijau itu? Tempat penyimpanan feses sementara namanya apa? Rektum. Rektum, pinter. Terus ulangi ya dari awal ya. Nanti Butika ulang yang penjelasan tentang proses pencernaan dari mulut. Sing Butika tekok kesik saka video mau cah. Gerakan meremas dan mendorong dari rongga mulut menuju lambung. Namanya gerakan apa yang terjadi di kerongkongan? Depannya P. Peristaltik. Ya, betul. Gerakan peristaltik. Ya, diingat-ingat. Jadi gerakan meremas dan mendorong makanan dari rongga mulut menuju lambung itu namanya gerakan peristaltik. Di lambung ada berapa jenis enzim, Cah? Berapa tadi? 3, pinter, ono telu ya. Jadi ketika di organ kita, organ pencernaan kita, pertama kan lewat mulut C. Habis dari mulut, kerongkongan. Kerongkongan, terus lambung, usus halus, usus besar, baru dikeluarkan melalui anus. Ketika di dalam mulut, juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan juga mekanik. Kalau kimiawi itu dibantu sama enzim. Tapi nek mekanik di dalam mulut itu dibantu sama gigi kita. Kalau yang di dalam lambung mekaniknya dibantu oleh dinding-dinding lambung. Ya, jadi organ pencernaan yang ada secara mekanik dan kimiawi itu ada di mulut dan ada di lambung. Ingat-ingat ya, di mulut sama di lambung. Kalau di mulut nanti ada yang namanya enzim petialin. Kamu pernah mengunyah nasi tok enggak, Cak? Nasi saja, nasi putih. Pernah? Terus kamu merasa tidak lama-lama tuh nasi yang kamu kunyah tuh rasanya jadi manis? Iya. Ya, nah itu toh Cah, fungsi dari enzim petialin, namanya petialin, mengubah zat tepung pada nasi kita menjadi glukosa. Jadi kamu nanti bisa tuh percobaan habis ini makan nasi putih saja, lama-lama kamu kunyah-kunyah terus kan nanti pasti rasanya jadi manis ya, karena mengubah karbohidratnya si nasi itu menjadi glukosa. Oke, Butika ulangi dulu. Gerakan meremas dan mendorong makanan dari rongga mulut ke lambung namanya gerakan apa? Peristaltik. Peristaltik ya. Nih kita bareng-bareng lagi deh. Perhatikan lagi. Tadi sudah sampai sini. Oke. Ini ya anak-anak ya, mulai dari mulut. Sudah muncul belum? Belum ya? Bentar, tunggu. Sudah muncul? Oke, tunggu dulu. Nah, muncul hilang. Nah, ini ya Cah tadi ya. Pertama, makanan masuk melalui Mulut. Habis itu masuk ke Kerongkongan. Nah, di kerongkongan ada gerakan apa anak-anak? Peristaltik. Ya, peristaltik. Ingat-ingat. Habis dari kerongkongan terus menuju ke lambung. Habis dari lambung lewat mana? Usus halus. Usus halus dibagi berapa bagian, Cah? 3. Apa saja yang pertama? Usus 12 jari. Terus? Usus kosong, pintar. Terus terakhir?
Fungsinya usus halus tadi Usus penyerapan. ya, usus penyerapan. Panjang dari usus halus totalnya berapa tadi? Kira-kira. 5 cm sampai Kalau 25 cm kan hanya usus 12 jari saja. Kalau seluruhnya 6 sampai 7 meter. ya, sampai 6 7 sampai meter. 7 meter. Coba bayangkan ya, di dalam perutmu itu ada usus yang panjangnya 6 sampai 7 meter. Sangar ya, Cah. Terus yang hijau ini namanya usus apa? usus besar. Usus besar. Di dalam usus besar ada bakteri apa, Cah? Yang membusukkan makanan sehingga merubah jadi feses itu loh. E. coli, ya, Escherichia coli. E. coli tulisannya. Terus penyimpanan sementara apa namanya? Rektum. Rektum. Setelah rektumnya penuh, mengirim kode ke otak kita, terus kita kebelet, kebelet habis itu dikeluarkan melalui Anus. ya, oke. Sip. Sekarang perhatikan dulu ya. Ini ya, Cah. Fungsi-fungsinya. Yang pertama mulut. Mulut itu tadi untuk tempat makanan dihancurkan. Ketika di mulut dihancurkan sama apa, Cah? Mulut kita itu ada, ya, gigi. Gigi, betul. Terus kemudian dilanjutkan ke kerongkongan. Ada saluran penghubung antara mulut dan juga lambung. Lambung tadi organ yang paling apa, Cah? Elastis. Di lambung tempat pencernaan makanan itu ada bantuan enzim. Ada enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Setelah itu dilanjutkan ke usus halus. Tempat penyerapan sari-sari makanan itu di usus halus. Karena ada usus penyerapannya ya, Cak. Terus dilanjutkan ke usus besar, tempat penyerapan air, serta sisa-sisa penyerapan dari usus halus. Nah, ini yang buntu namanya umbai cacing, Cak. Ya, ini namanya usus buntu, umbai cacing, fungsinya untuk keseimbangan tubuh. Jadi ini masih diteliti. Kadang kan kamu pernah dengar enggak ada orang operasi usus buntu? Pernah dengar? Pernah. Nah, kadangkala misalkan nih kita makan sambal ataupun minum jus jambu. Kemudian ada kan sisa-sisa biji tuh yang kecil-kecil kan kita tidak tahu ya, Cak. Terus tiba-tiba masuklah tuh di sini. Umbai cacingnya ini, makanya dia terjadi peradangan atau infeksi. Cara mengeluarkannya dengan cara operasi tadi. Operasi usus buntu atau ini namanya umbai cacing. Gitu ya. Terus habis ini masuk ke usus besar, sisa makanannya dibusukkan oleh bakteri baik ya, Escherichia coli. Terus nek wis dadi feses disimpen sik di rektum. Kalau sudah penuh rektumnya, baru nanti kamu dikode, aku kebelet ya. Nah, baru deh dikeluarkan melalui anus. Gitu, Cak. Nah, apa ini? Organ apa ini? Mulut. Ya, organ mulut ya. Ini ada bibir, langit-langit atas, terus ini ada lidah. Nula itu sama dengan tonsil. Kamu amandel, tahu amandel? Tahu. Ya, itu nama lainnya ya, Cah. Terus lidah. Kamu pernah merasa nggak di lidahmu itu kayak ada tonjolan-tonjolan kecil? Ya. Nah, itu namanya papila, Cah. Ya, jadi ya. Papila namanya. Terus yang ini gigi ya, yang segini ini namanya gigi seri. Kayak gini gigi taring. Terus yang buat ngunyah-ngunyah itu gigi geraham. Ya. Gigi seri itu untuk memotong makanan. Kalau yang taring itu mengoyak. Biasanya daging, sing alot-alot itu tugasnya taring. Kemudian geraham untuk mengunyah makanan. Ya. Ada yang gigi gerahamnya ompong? Ketika Enggak ada ya. Apa, Daniel? gigi gerahamku lepas 2. Nah, ompong berarti hilang. Ya udah oglek 1 bulan yang lalu. Aduh, kamu ke dokter gigi ya, biar dilihat itu dengan baik ya. Nah, ini sekarang proses pencernaan pada organ mulut. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mulai dari
kerongkongan, ada gerakan peristaltik. Ini dari mulut dulu. Kamu dengarkan baik-baik dan dibaca nih, Cak. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut ya. Tempat terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mulut tadi sudah tahu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap anak-anak. Ada lidah, ada gigi, dan ada kelenjar ludah. Air liur ya, nama lainnya saliva. Jadi kamu tidak perlu jijik karena itu membantu proses kita dalam mengunyah makanan dan menghaluskan makanan. Kemudian gigimu memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh siapa? Oleh air liurmu sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke kerongkonganmu. Nama lain kerongkongan esofagus. Kamu nggak usah bingung. Terus bagian luar lidah tadi ya papila ya anak-anak ya papila. Tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Kamu pernah merasakan rasa manis? Pernah. Asin? Pernah. Asam? Pahit? Asin, Bu. Pernah. Nah, itu tugasnya sopo iki lho, Cah. Ada papila yang ada di lidahmu ini yang berfungsi untuk memberitahu kita merespon, oh iki rasa manis, iki rasa asin, pahit, asem, gitu Cah ya. Tugasnya papila, namanya bagus ya anak-anak. Terus air liurnya berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya dan membuatnya lebih mudah ditelan. Jadi air liur itu memudahkan kamu sekali ketika proses mengunyah makanan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ini anak-anak, petialin atau amilase. Tadi Bu Tika sampaikan kalau kamu mengunyah nasi saja ya, nasi putih saja, lama-kelamaan rasanya akan manis. Karena tugas iki Cah, ono petugas jenis enzim petialin atau amilase mengubah zat amilum atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Makanya nasi yang lama-lama kamu punya itu rasanya jadi manis. Setelah ini kamu bisa coba ya. Coba kamu kunyah nasi saja. Terus buktikan apakah lama-kelamaan akan jadi manis. Tuh. Terus ini anak-anak, gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Nah, yang sudah Bu Tika sampaikan ya, ada persimpangan jalan kita antara tenggorokan karo kerongkongan. Ada katupnya, masih ingat ya nama katupnya apa? Ada ini sudah Bu Tika. Blok hitam namanya Glotis. epiglotis ya. Ada katup namanya epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan karena kalau sampai masuk ke dalam paru-paru berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian ya Cah ya. Jadi ada sudah nih di rongga kita, rongga pencernaan, organ pencernaan kita sudah ada katupnya. Jadi kamu kalau makan jangan sambil ngomong, ben ora kesedak ya Cah. Ini sekarang, ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan. Pertama lewat mana dulu? Mulut. 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 Nah, Kerongkongan. mulut terus Lambung. 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 Oke. Usus Terus halus. Usus halus. usus halus. Usus besar. Usus besar. Terus Anus. anus. Oke, di dalam kerongkongan terjadi gerakan apa, Cak? Peristaltik. Peristaltik. Di organ mulut ada enzim apa? Tadi. E. coli. Di mulut. E. coli itu tugasnya membusukkan makanan. Di mulut apa? Petialin. Ya, petialin. Mengubah apa menjadi apa? Karbohidrat menjadi zat gula. Ingat-ingat ya, Cak. Ingat mungkin Cak, oh iya deh, ning mulut kan nasiku itu rasanya lama-lama jadi manis.
Berarti enzim petialin itu mengubah nasi kan karbohidrat atau amilum. Berarti mengubah karbohidrat menjadi manis. Manis itu gula. Berarti mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ingat-ingat ya. Terus nek kerongkongan mau gerakan apa, Cah? Peristaltik ya, gerakan meremas dan mendorong makanan dari organ mulut ke dalam lambung. Kemudian kalau di lambung ada berapa enzim tadi? 3. Ya, satu enzim apa? Pepsin, renin, sama asam klorida. Ya, pepsin, renin, asam klorida. Kalau pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin, nanti kamu baca lagi ya. Renin mengendapkan kafein susu. Ini asam klorida, nah ini membunuh kuman, ya, membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Kemudian setelah di lambung di usus halus ya. Usus halus dibagi berapa bagian, Kak? Apa saja? Usus 12 jari. Usus kosong sama usus penyerapan. Fungsi usus halus untuk apa, anak-anak? Menyerap makanan. Menyerap sari-sari makanan. sari-sari makanan. Kalau usus besar fungsinya untuk apa? Menyerap sisa ya. Iling-ilingin usus besar itu sisa. Menyerap sisa-sisa makanan dan air serta membusukkan makanan yang dibantu bakteri apa tadi? E. coli. Ya, bakteri E. coli. Terus setelah jadi feses disimpan di mana? Rektum. Setelah itu dikeluarkan melalui Anus. Ya, diingat-ingat, Kak. Oke, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Coba Bu Tika tanya, kira-kira kamu pernah kena penyakit apa nih berhubungan sama organ pencernaan? Sariawan. Sariawan, terus sakit gigi pernah? Pernah. Terus kamu pernah merasa perutmu itu kayak melilit? Pernah dengar penyakit mah? Pernah. Nah, itu yang kamu kalau terlambat makan, nanti asam lambungnya itu naik, menyebabkan lambungnya itu kamu terasa sakit. Terus kamu pernah, maaf ya, mengeluarkan feses keras, pernah? Atau kalau kita menyebutnya nih orang Jawa ki bebelen, ya pernah dengar itu? Pernah. Ya, itu namanya sembelit ya, sembelit atau konstipasi. Terus kalau maaf, fesesnya encer pernah? Nah, itu namanya apa? Sakit apa itu biasanya? Diare ya. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya mencret ya, Cah ya. Oke. Sariawan pernah ya kalau sariawan ya? Sariawan. Sakit gigi. Nah, ini sekarang Kenapa ya? belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ada ngerasa-kerasa Apa? Iya, ya, ada kesek-kesek. Bentar ya, Bu Tika muter dulu. ya, Bu. Oke ya. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk,
alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, Cah, ada penyakit yang menyerang lambung, namanya apa? Nah, Kalau radang pada usus itu ya, nama lainnya itu appendicitis. Bentar, kita tunjukkan lagi. Appendicitis. Bentar, Cah, sabar. Kenapa ya? Oke, nah pertama ini ya, urut dulu. Yang menyerang rongga mulut, mulai dari sariawan sama sakit gigi. Ya, sariawan ya, Cah, ada bercak-bercak putih di area, bisa di bibir, bisa di organ yang atas itu, langit-langit mulut bagian atas, atau di pipi bagian dalam. Ya, kadang bisa terjadi karena kekurangan vitamin C. Kadang juga ketika kamu menggosok gigi terus kemudian terlalu keras melukai sebelah sini ya, atau pipi bagian dalammu, itu juga bisa menyebabkan sariawan.
Ya, jadi sariawan itu infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Jadi kadang nih ngomong sambil gitu ya, nggak jelas ya Cah ya. Terus sakit gigi, nih sakit gigi. Siapa yang sering sakit gigi? Sering nih pertanyaan Butika nih, sering. Enggak ya? Kapan, Bu? Jarang, jarang. Pernah. Sakit gigi itu terjadi ketika pulpa mengalami peradangan atau bagian gigimu itu, Cah. Ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Kuncinya kamu harus rajin gosok gigi setelah makan, sebelum tidur itu gosok gigi ya. Apakah menggosok gigi itu harus 2 kali sehari, Cah? Menurutmu boleh lebih enggak? Boleh ya, supaya lebih bersih lebih bersih dan lebih sehat gigimu. Nah, ini mah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Oleh sebab itu, kalau emah ini juga Cah ditandai dengan kalau kalian telat makan. Jadi jangan sampai telat makan, sesuaikan jamnya. Oh, saya kalau sarapan jam sekian, berarti waktunya teratur. Sarapan jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian, itu diatur supaya tidak terjadi mah nih, Cah. Mah. Nah, ini sembelit atau konstipasi atau nih bahasa Jawa bebelen ya, Cah ya. Kondisi sulit buang air besar. Sulit buang air besar itu atau fesesnya keras ya, Cah. Jadi ketika sembelit, bebelen atau konstipasi ini fesesnya keras, itu kalian sulit buat BAB. Penyebabnya apa? Bisa jadi kurang minum, kurang makanan berserat, berarti kurang makan sayur, makan buah ya. Kurang makan sayur, makan buah, terus pola makannya yang kurang baik. Pengobatannya bagaimana? Meningkatkan konsumsi makanan berserat. Berarti meningkatkan kamu makan sayur, makan buah, itu lebih banyak. Banyak minum air putih dan berolahraga secara teratur. Nah, ini nih sering nih diare. Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare ini biasanya sampai membuat orangnya itu lemes ya, anak-anak. Sampai lemes nih. Kemarin Butika pernah ini waktu hamil ini pingin makan seafood di pinggir jalan itu, Kak. Ternyata terus kapok Butika, habis itu Butika mencret, Cah. Nah, terus sampai lemes sekali tuh, sampai jam 12 malam itu ke dokter. Gara-gara nggak berhenti Butika takut. Iya, malam itu terus sampai sekarang Butika kapok makan begituan, nanti nunggu kalau sudah selesai hamil ini ya. Nih, kamu juga ya hati-hati ya makannya ya. Nih, penyebabnya kan bisa jadi tuh, Cah, karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Bisa jadi ketika Butika makan itu di pinggir jalan kurang higienis ya, atau kurang bersih, terus akhirnya menyebabkan sakit ini, diare ini, Cah. Wah, enggak berhenti-berhenti ya nih diare itu. Terus ini ya, yang tadi ya, radang usus buntu, nama lainnya appendicitis ya. Ini nama lainnya appendicitis. Ciri-cirinya pembengkakan atau peradangan usus buntu. Jadi tadi umbai cacing itu yang ada di organ usus besar ya, Cah. Terus ono cilik ono koyo cacing ono, namanya umbai cacing. Kalau dia ada pembengkakan karena infeksi kotoran, tadi Butika sampaikan, misalkan ada kemasukan biji cabai 1 atau biji jambu 1, terus terjadi infeksi, peradangan, menyebabkan penyakit ini, appendicitis. Cara pengobatannya biasanya dengan operasi pengangkatan usus buntu. Tetapi karena umbai cacing itu belum diketahui jelas fungsinya untuk apa, dan hanya sebagai keseimbangan, jadi ketika itu diambil tidak ada masalah dengan organ-organ yang lainnya. Jadi aman. Supaya ini sehat saja, Cah. Itu. Nah, ini penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Ini ya, makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang minuman tidak bersih, terus mengkonsumsi makanan yang basi. Tahu basi?
Tahu ya? Tahu. Kadaluarsa ya, Cah? Itu Ya. jangan dimakan, berbahaya ya. Cara memelihara organ pencernaan makanan nih. Makan makanan sehat dan bergizi. Tidak jajan sembarangan. Menjaga kebersihan makanan dan minuman, terus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa. Ini yang tadi nih ya, ketika ulangi saja, ada beberapa fungsi pada organ pencernaan manusia. Oh, kalau mulut itu untuk menghancurkan makanan, sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Kerongkongan fungsinya untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Ada gerakan apa tadi, Cah? Iya. Seperti ya, Peristaltik ya, peristaltik. Nah, peristaltik. Terus lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Kimiawi itu dibantu oleh enzim, ya diingat-ingat, dibantu oleh enzim. Terus usus halus, oh fungsinya untuk penyerapan sari-sari makanan. Usus besar, tempat penyerapan air sisa tadi dari makanan dan membusukkan makanan ya. Kemudian kalau anus sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Oke, nah ini ya beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Kurangnya asupan makanan berserat, pola makanmu yang tidak teratur, sama makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, contoh makanan sehat, ini buah-buahan ya. Siapa yang tidak suka buah? Ada yang tidak suka buah? Separuh nggak suka. Kakakku, Bu. Ada yang nggak suka pisang? Aku suka, ya. Bu. Ada yang nggak suka durian? Suka. Suka ya. Terus ini sayur-sayuran. Ada yang tidak suka sayur? Apa sayur yang paling mbok senengi Cah biasanya? Bayam. Brokoli. Terus biji-bijian ya, biji-bijian contoh kacang itu. Ini juga makanan yang sehat bagi sistem pencernaan kita. Oke deh. Nah, penyakit tadi ya, ada mah. Ulkus itu radang lambung. Kalau kolik itu biasanya menyerang lambung tapi untuk bayi. Diare dan sembelit, kalau diare tadi yang fesesnya encer, kalau sembelit yang fesesnya keras ya, kebalikan ya. Kalau diare itu terlalu banyak sisa airnya. Jadi usus besar kita fungsinya melemah ketika diare itu, Cah. Jadi air yang harusnya diserap itu tidak terserap. Oleh sebab itu dia keluar bersamaan dengan feses sehingga fesesnya berbentuk cairan berlebihan. Tetapi nek sembelit karena tadi kekurangan makanan berserat tuh anak-anak, oleh sebab itu si usus besar terlalu banyak menyerap air pada sisa-sisa makanan. Sehingga karena terlalu banyak airnya itu diserap, fesesnya jadi keras. Oleh sebab itu keluarnya susah ya. Dan penyebab penyakit itu bisa jadi bakteri, virus, kekurangan serat maupun vitamin. Itu Cah. Oke, sebelum kita mengerjakan Bu Pena, minum dulu. Minum dulu. Alhamdulillah ya. Kita belum jadi mewarnai ini ya anak-anak ya. Kok menakutkan kayak lemper ya ini ya. Kayak poci malahan ya. Mencolok-mencolok. Astagfirullah. Jadi takut butika nanti ya. Besar Kak potong, Bu. Jangan. Saya bilang gitu butika takut nanti. Ini ya, masih rapi di sini. Nanti nunggu bersama-sama. Kemungkinan besok Rabu bisa tuh, Cah. Kamu siap-siap saja. Rabu tuh pakai baju apa tuh? Biru ya? Biru. Kotak. Karena pakai baju yang biru kotak-kotak. Oh ya, nanti Butika kasih info lah kalau jadi mewarnai bersama karena kemarin itu punya kelas 5C ketelingsut, Cah. Sama Bu Fitri ditaruh di meja tuh hilang tiba-tiba. Nah, kan hamsyong itu kalau sampai hilang. Ternyata sudah ketemu tapi di mana gitu kan belum dikukus punyanya 5C. Jadi nanti bareng-bareng tunggu info dari Butika. Oke, sekarang kamu silahkan buka Bu Penamu halaman 127.
Buka Bu Pena. Sebentar ya, Cah. Bu Pena, halaman 169. Yang IPA ya. IPA. Kan yang IPA nomor 1 sampai nomor 3 itu kan sudah. Masih ingat ya? Berarti kamu tinggal nomor 4. Yo, nomor 4. Pada sistem pencernaan manusia, makanan dicerna di dalam lambung menjadi bentuk sederhana dengan bantuan siapa? Enzim. Ya, betul. Enzim. Ya. Terus nomor 5. Tuliskan urutan proses pencernaan makanan pada organ manusia. Mulut. Oke, saya bentar. Ketika tulis dulu mulut, terus Kerongkongan. kerongkongan. Bagus, terus dari Lambung. kerongkongan Lambung. lambung. Oke, terus Usus halus. usus halus, kemudian Usus besar. usus besar, lalu Anus. anus. Oke, bagus. Sudah halaman 169. Sebentar. Oke, coba kamu buka halaman 153, Cak. Sudah? 153 sudah? Kita ke yang gambar saja. Gambar yang A. Nomor berapa itu? Nomor 3A. Ya, ketemu ya. 3A. Nama organnya apa itu? 3A? Mulut. 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 Fungsinya untuk apa mulut? Menghancurkan apa? Menghancurkan Makanan. Oke, dibantu siapa? gigi. Oke, menghancurkan makanan dengan bantuan gigi ya. Dengan bantuan gigi. Di mulut ada enzim apa tadi, Cah? Depannya P, belakangnya N. Peti? Tialin. Ya, petialin. Fungsinya mengubah apa jadi apa? Karbohidrat jadi gula. Ya, karbohidrat jadi zat gula. Oke. Sekarang yang 3B. Nama organnya apa itu yang 3B? Usus besar. Usus besar. Oke, usus besar. Fungsinya untuk apa? Menyerap sisa makanan. Ya, menyerap air dan sisa makanan. Serta membusukkan apa? Makanan. Ya, membusukkan sisa makanan ya. Sisa makanan. Bantuannya bakteri apa namanya? E. coli. Ya, bantuan bakteri E. coli. Ya, diingat-ingat, Kak. Escherichia coli. Yang C. B. Kalau sudah yang B. Yang C, Cah. Organnya apa itu namanya? Kerongkongan. Oke, kerongkongan. Fungsinya untuk apa? Meneruskan makanan dari mana ke mana? Boleh. Lambung. Meneruskan makanan dari mana dulu? Mulut ke lambung. Bagus. Terus yang D. Nama organnya apa itu? Lambung. Lambung. Oke, fungsinya untuk apa lambung? Mencerna makanan ya, mencerna makanan menjadi lebih halus dengan bantuan ada pepsin, renin dan asam klorida. Enzim, renin dan asam klorida. Ya. Belum tak tulis. Belum, Bu. Ya. Silakan ditulis dulu. Bentar ya, kita minum dulu. Kamu juga banyak minum air putih ya anak-anak. Biar sehat. Kalau sudah yang itu, silakan kamu buka latihan soal subtema 2 yang IPA. Halaman 191. Bisa dibuka halaman
191. Dah, Bu. Ya, Belum, Bu. belum, oke. Terus ya, yang halaman 191. Apa itu? Suara apa itu? Nah, yang halaman 191 sudah ketemu yang IPA? Udah. Ya. Udah. Oke, nomor 1, Cah. Salah satu gangguan organ pencernaan berupa peradangan di sekitar mulut. Sariawan. Oke, sariawan. Nomor 2. Penyakit sembelit adalah Kurang makan makanan berserat. Oke, betul. Kurang makan makanan berserat. Nomor 3. Luka yang terjadi pada lapisan lambung. Oke, betul. Mah ya. Nomor 4. Tuliskan satu jenis penyakit dan gejala yang ditimbulkan pada organ pencernaan yang tampak pada gambar di samping. Apa penyakitnya itu? Nah, yo betul. Terus gejalanya bagaimana? Perut terasa apa, Cah? Nyeri. Ya, perut terasa nyeri. Wajar. Nomor 5, jelaskan cara memelihara organ pencernaan. Makan makanan bergizi. Oke, makan makanan bergizi. Terus cuci tangan. Ya, Jaga kebersihan makanan. oke, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Terus tadi menjaga kebersihan makanan ya, menjaga kebersihan makanan. Oke. Kemudian kamu bisa buka yang subtema 3 latihan IPA halaman 210 anak-anak. Sudah bisa dibuka yang latihan halaman 210. Yang ini sudah belum? Sudah. Ya, oke. Sekarang yang halaman 210 yang IPA. IPA. Nomor 1. Berikut hal yang dapat mengganggu pencernaan pada tubuh manusia adalah Sering makan makanan yang pedas. Oke, betul. Sering makan makanan yang pedas. Nomor 2. Salah satu akibat jika kita jarang memakan makanan yang berserat. Sembelit. Ya, sembelit ya. Susah buang air besar. Nomor 3, jenis makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin dan antioksidan bagi tubuh. Pisang, betul ya, pisang ya. Kalau susu itu banyak kalsiumnya, Cak. Yang nomor 4, organ pencernaan yang dapat terserang penyakit lambung, bagus. Nomor 5, mengapa makanan yang dimakan perlu dicuci dan dimasak terlebih dahulu? Agar makanan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Ya, betul ya. Agar makanan menjadi bersih dan terbebas dari kuman. Oke, Cah. Agar makanan menjadi bersih dan terbebas dari kuman. Sudah. Ya. Sudah selesai semua nulisnya? Sudah. Nah, oke. Nah, sudah. Kita bertemu besok pagi. Jangan lupa pelajari lagi yang tentang kecepatan. Ingat hubungannya apa kalau ada jarak kecepatan dan waktu? Oke ya, Jokowi ya. Keras sekali kau bilang Jokowi. Halo Pak Jokowi. Di sini ada Pak Jokowi ya. Besok pagi kita mau ngecek kalian apakah sudah baca tentang Jokowi atau belum. Kemudian selanjutnya akan belajar kecepatan jika waktunya berpapasan. Terus menyusul. Itu nanti kita pelajari bersama. Sebelumnya pasti ada sarapan juga ya.
Jadi ada sarapannya tentang IPA hari ini, mulai dari organ-organ pencernaan, penyakit-penyakitnya, dan yang lainnya. Dan yang matematika, ingat tadi ya, Joko Wow ya. Ingat-ingat tuh, Joko Wow. Terus satuan jarak sama satuan waktu. Kilometer ke meter, turun berapa? Tanda satuannya itu diingat-ingat. 1 jam berapa menit? 60. 1 jam berapa detik? 1600. 1600. Oke ya, jadi itu diingat-ingat kembali. Baik anak-anak, terima kasih Bu Tika rasa cukup hari ini. Jangan lupa setelah ini akan Bu Tika bagikan lagi PPT-nya, bisa dibaca-baca ya. Tugas TIK ojo lali buka DC ya, Cah. Dari Pak Rohman tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu besok pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.